Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Di course ini kita bakal bahas tentang yang namanya migration. Migration ini adalah pabriknya table. Jadi berisi tentang detail historis perubahan table. Jadi baik tipe data, nama kolom, foreign key, terus create-nya, drop-nya, dan semua perubahan. Jadi dicatat dalam bentuk file. Nah, ini yang konsep yang pertama yang berbeda dengan bisa jadi kalau dari berangkat dari PHP yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau masih coding editor 2, coding editor 3 mungkin ya, dan PHP biasa itu maka jarang ada yang ini. Tapi kalau teman-teman sudah berangkat dari framework yang lain, Symfony gitu misalkan, atau dari Ruby mungkin itu udah biasa dengan migration. Jadi migration itu bentuknya seperti apa? Bentuknya ada di sini. Nih ya. Nah, kita sudah punya create personal information table. Nah, inilah table yang akan dibuat. Kalau misalkan kita lakukan migration ya, PHP artisan migrate fresh min seed, kita bakal dapatkan tabelnya. Nih, ini awalnya tabelnya seperti ini. Sekarang kalau kita reload, sekarang udah ketambahan dengan tabel-tabel baru. Jadi di dalam sini itu sudah banyak sekali nih file-file baru gitu ya. Di sebelumnya kita sudah bikin flight tables, people tables, dan di dalam situ ada format teman-teman. Jadi ada format tanggalnya gitu ya. Ini kita ngelihatnya gimana ya? Ini, ya. Sama ini mungkin ya. Jadi migration itu dijalankan berdasarkan format tanggalnya. Nih, nih. Nah, migrationnya itu akan di running satu persatu sesuai urutan tanggal di sini. Nih. File migration akan dijalankan satu persatu. Nah, ketika dia dijalankan, dia akan ada dua function. Satu function namanya up, ya. Satu function namanya down. Nih, yang up ini untuk ketika dijalankan, down ini ketika dimundurkan. Jadi dia sepasang. Jadi kalau kita dijalankan function up ini, maka dia akan melakukan PHP artisan migrate misalkan. Atau nanti kalau kita rollback, dia bakal mundur. Nah, rollback itu dijalankan yang down. Ini ada dua guys. Ini penting ini. Nih. Nah, ketika dia up, nah contohnya ini create ya. Ini create. Ini itu nanti jadi berlawanan dengan apa? Create itu berlawanan dengan apa? Nanti dia berlawanan dengan down. Nah, si up-nya adalah create. Ya. Down-nya adalah rollback-nya create. Berarti rollback-nya create adalah tada, down. Nih, drop. Nah, jadi cuma dengan informasi yang ada di dalam sini kita bisa membuat histori perubahan tabel. Nah, ini nggak main-main ini penting. Jadi kita nggak usah lagi ngirim-ngirim file SQL, tapi kita tinggal running aja migration-nya. Nah, nih migration up, nih migration down, rollback. Jadi kalau kita lihat PHP artisan migration command itu ada macam-macam. Nih, ada rolling back nih. Misalkan migrate rollback min step 5 gitu ya, atau gimana gitu. Itu banyak macam-macam. Misalkan kita rollback itu kan mundur gitu ya. Misalkan mundur berapa langkah gitu. Itu ada macam-macamnya. Misalkan rollback. Kalau kita rollback, bisa nggak ya?
Dia bakal mundurin semua. Akhirnya nanti tabel kita hilang. Hilang semua. Hilang semua. Tapi kalau kita PHP artisan migrate fresh min sheet, dia akan jalankan lagi semua tabel ini, semua yang ada di function up, dia akan jalankan semua. Terus, masuk lagi tabel kita ke dalam sini. Jadi, kita sudah tidak perlu mengirimkan file SQL ketika kita meroyek pakai Laravel. Kita tinggal commit file-file ini, file-file yang ada di dalam sini, itu nanti di-push ke dalam GitHub. Nanti dari GitHub-nya, teman kita bakal nge-running komen yang sama. Jadi ini memastikan kita punya database yang sama. Tapi gimana dengan kontennya? Nah, ini kontennya ini nanti kita perlu menyamakan dengan factory dan seeder dan controllernya nanti. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi migration itu pabriknya table dan setiap model idealnya harus punya migration masing-masing. Dan migrationnya itu bisa lebih dari satu terhadap table itu. Jadi nanti misalkan table itu berubah nama kolomnya, berubah nama tipe datanya, itu akan harus disimpan dan di-tracking semua. Sehingga satu tim nanti punya database yang sama semuanya. Nanti kita bakal merubah atribut-atribut ini, tapi nanti kita perlu nge-setup dulu data-data yang ada. Nah, di next videos ya. Oke, see you in the next videos.